عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menasihati diri kami sendiri, kemudian antum sekalian, agar selalu meningkatkan ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hal itu insyaallah kita akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Anta wa maluka li abika." Sesungguhnya dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Sebenarnya di balik hadis ini ada sebuah kisah yang menjelaskan betapa istimewanya seorang ayah di mata Islam. Suatu hari ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali." Sesungguhnya ayahku telah mengambil hartaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertabayyun, kemudian bersabda kepada pemuda tersebut, "Idhhab fa'tini bi abika." Pergilah, maka datanglah bersama ayahmu untuk menemuiku. Kemudian setelah pemuda tersebut pergi untuk memanggil ayahnya, malaikat Jibril alaihi salam datang dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuqri'uka salam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan salam kepadamu. Kemudian malaikat berkata, "Idza ja'aka syaikhu fasalhu an syai'in ma qalahu fi nafsihi wa ma sami'at uzunahu." Apabila datang ayah pemuda tersebut, maka tanyakanlah ia perkara yang ia pendam dalam hati dan tidak pernah didengar oleh telinganya. Ketika datang pemuda tersebut dengan ayahnya, Nabi SAW bertanya kepada ayah pemuda tersebut, "Katakanlah hal yang ada di dalam hatimu yang tidak pernah terdengar oleh telingamu." Ayah pemuda tersebut tertegun. Bagaimana Rasulullah SAW mengetahui apa yang ada dalam hatiku dan tidak pernah terdengar oleh telingaku? Kemudian Rasulullah bersabda, "Qul wa ana asma'." Katakanlah, maka aku akan mendengarkan. Kemudian ayah dari pemuda tersebut mengatakan unek-unek di dalam hatinya dengan bait-bait syair yang berbunyi, "Ghazawtuka mauludan wa muntuka yafi'an, tu'allu bima ujni 'alaika wa tanhalu. Idza lailatun daqatka bisuqmi lam abid li suqmika illa sahiran atamalmalu. Ka'anni anal matruku dunaka billadhi turiqta bihi duni fa'inaya tanmalu." Kemudian ia mengatakan, "Takhafur rada nafsi alaika fa'innaha lita'lama annal mauta mautun waqtun muajjalu." Ketika engkau kecil, aku memeliharamu sampai engkau remaja. Kemudian setiap jerih payahku dari apa yang aku kerjakan di dunia telah engkau rasakan. Bahkan ketika malam engkau merasakan sakit, saking aku khawatir berlinang air mataku, sehingga aku merasakan sakit yang engkau rasakan. Subhanallah.
Sampai-sampai dengan kekhawatiran itu aku mengira bahwasanya ajal akan menjemputmu. Padahal hati ini tahu bahwasanya ajal tidak akan datang kecuali telah datang waktu. Kemudian ia mengatakan, "Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha ma dama fika kuntu u'ammilu ja'alta juz'i ghilzatan wa fadhadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu falaitaka idza lam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamal jarul mujawiru yaf'alu." Kemudian setelah engkau dewasa, setelah engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan dari kehidupan dunia, engkau malah membalasku dengan balasan yang pedih, seolah engkau yang memberi kenikmatan dan engkau yang memberi kemuliaan. Ketika engkau tidak mau atau tidak mampu untuk membalas hakku sebagai ayah, maka hendaklah minimal engkau berlaku sebagaimana seorang tetangga memuliakan tetangganya. Setelah mendengar bait dari isi hati ayah pemuda tersebut, Nabi SAW mencengkram kerah pemuda tersebut seraya berkata, "Anta wa maluka li abika." Sesungguhnya dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Pada zaman ini banyak sekali kita lihat anak-anak yang kurang ajar terhadap ayahnya yang sudah tua, meninggikan suara terhadap ayahnya yang sudah tidak berdaya, tidak hormat kepada ayahnya. Padahal kita tahu bahwasanya seorang ayah memiliki keistimewaan yang luar biasa di dalam Islam. Banyak kaum muslimin yang keliru dengan hadis Nabi SAW. Ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuka. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu. Seolah-olah ayah tidak memiliki keistimewaan yang luar biasa dalam Islam. Itu adalah perkataan keliru. Jelas Nabi SAW berkata, "Anta wa maluka li abika." Dirimu dan hartamu adalah untuk ayahmu, adalah milik ayahmu. Mungkin di antara antum sekalian banyak yang sudah memiliki anak, benar-benar mengerti bagaimana rasanya sayang terhadap anak. Seorang ayah rela menangis demi melihat anaknya tertawa, rela bersedih demi melihat anaknya bahagia, rela terhina demi melihat anaknya mulia di mata manusia. Maka apabila kita masih memiliki ayah, masih memiliki nikmat seorang ayah, maka pijitlah kakinya dengan lembut. Sesungguhnya kaki tersebut telah mengelilingi dunia untuk mencari nafkah demi kebahagiaanmu. Ciumlah tangannya yang mulai keriput, karena sesungguhnya tangan itu telah mencari nafkah demi kemuliaan hidupmu. Ciumlah keningnya, karena sesungguhnya kepalanya banyak memikirkan hal-hal demi kebaikan dirimu. Seorang ayah ketika melihat anaknya bahagia dengan kesuksesannya, akan bahagia lebih dibandingkan dengan bahagia anaknya. Ketika anaknya terluka dengan dukanya, ayah akan merasakan kesedihan yang lebih dibandingkan apa yang dirasakan oleh anaknya. Ketika seorang anak kecewa dengan kegagalannya, seorang ayah akan merasakan kekecewaan yang lebih dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh anaknya. Maka jangan sampai kita menyesal ketika orang tua kita sudah tiada. Kita baru menyesali bahwasanya kita tidak berbakti kepadanya, kepada ayah kita, kepada gunung besar yang melindungi keluarganya dari terpaan mara bahaya dari luar. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita melalui nikmat orang tua, ayah kita yang telah mengorbankan banyak sekali hal untuk kemuliaan hidup kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah kewajiban bagi seorang anak untuk memuliakan orang tuanya, berbalas budi baik ketika orang tuanya masih hidup ataupun sudah mati.
apalagi masih hidup, sudah mati, apalagi ketika orang tua masih hidup. Ketika mati kita wajib mendoakannya, dan ketika hidup maka berbaktilah dengan setiap hal yang kita miliki untuk bisa membahagiakan orang tua kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.